Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih solihah? Semoga anak solih solihah semua dalam keadaan sehat semua. Amin. Anak solih solihah, sebelum kegiatan kita mau bernyanyi dan bergerak bersama dulu. Sekarang anak solih solihah semua berdiri ya. Ikuti ustazah ya. Silakan berdiri. Ya, sudah berdiri? Oke, semua sudah berdiri. Ikuti ustazah ya. Kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil. Ini gagangku, ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit. Au! Cicit, angkat aku dan tuangkan. Angkat aku dan tuangkan. Hebat, sudah semangat semua. Kalau sudah semangat semua, sebelum kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Seperti Rasulullah, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman dan petunjuk. Amin. Kemarin kita sudah sama-sama melakukan gerakan senam pinguin. Hari ini Ustazah minta anak solihah bersama ayah dan bundanya melakukan senam pinguin bersama. Divideokan dan dikirimkan ya ke Ustazah. Oke, semangat semuanya, hebat, biar sehat, senam bersama. Dan solihah, kegiatan untuk hari ini adalah hafalan surah, hadis, dan doa, dan mendengarkan kisah Rasulullah SAW. Solih, dalam rangka menyambut bulan Muharram, kita akan lomba. Ya, lomba menyambut bulan Muharram, lomba hafalan surah Al-Fatihah. Siapa yang sudah bisa surah Al-Fatihah? Ya, hebat. Nih, Ustazah mau tampilkan ada teman-teman kita yang hafalan lomba hafalan surah Al-Fatihah. Kita saksikan bersama. Silakan Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi sudah sama-sama kita tonton teman kita yang sudah hebat lomba hafalan surah Al-Fatihahnya. Anak soleh juga pasti bisa. Anak soleh nanti memakai busana muslim, yang laki-laki memakai busana muslim karena panjang, pakai peci, yang perempuan pakai busana muslim dan memakai jilbab yang rapi. Oke, anak soleh harus bisa, harus semangat, harus berani tampil untuk lomba hafalan. Oke, anak soleh bisa? Oke, aku pasti bisa. Solih, selanjutnya kita mau melafalkan doa sebelum makan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Saya ulangi sekali lagi ya. Allahumma barik lana
sambil berdiri. Ikuti Ustazah ya. 1, 2, 3. Hadis larangan minum sambil berdiri. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Ulangi sekali lagi ya. La yasrobanna ahadukum qa'iman. La yasrobanna ahadukum qa'iman. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Artinya, janganlah kalian minum sambil berdiri. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Kita sambung dengan artinya ya. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Doa sebelum makan dan hadis larangan minum sambil berdiri. Anak Soli semangat menghafal di rumah. Anak Soli pasti bisa. Selanjutnya Anak Soli mau mendengarkan cerita sirah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Kita sama-sama dengar ya. Anak Soli, cerita yang pertama tentang penuturan Rasulullah. Setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ia diminta para sahabat untuk menceritakan tentang dirinya. Inilah yang Rasulullah katakan tentang diri beliau. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Karena sinar tersebut, istana-istana di Syam bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang mengembala kambing, tiba-tiba 2 orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, "Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya." Dia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, "Timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya." Orang kedua itu menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, "Timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya." Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, "Biarkan dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia lebih berat daripada mereka." Selanjutnya, percakapan dengan Aminah. Karena kejadian itu, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. "Mengapa engkau mengantarkan kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu." "Ya," jawab Halimah, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak kejadian terjadi kepadanya. Jadi, dia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan." "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Aminah. "Berkatalah dengan benar kepadaku." Halimah terdiam sejenak. Lalu bercerita dengan rasa berat. Ada 2 orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya. Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. "Apakah engkau takut
Setanlah yang mengganggunya, tanya Aminah. Halimah mengangguk. Itulah sebenarnya yang membuat khawatir, sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu. Aminah menarik napas. Demi Allah, katanya, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya, anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Bushra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit. Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang. Anak soleh, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang. Namun, lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.